Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan bacain beberapa ALT coin ya. Sama tadi juga ada yang nanya halving BTC itu kapan ya. Kalau dari kita cek dari sini nih, dari hitung mundurnya nih 23 hari, 223 hari lagi ya, kurang lebih mungkin 7 bulan. Kurang lebih 7 bulanan ya baru BTC halving, tapi efeknya akan naik. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi. Kalau mau request koin apa yang mau dibacakan, tulis saja di kolom komentar ya. Dan yang mau donasi, linknya ada di deskripsi. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin dulu ya. Bitcoin ini kita cek dulu. Seperti biasa indikatornya MACD, moving average, parabolic SAR, stochastic RSI ya. Kita zoom dulu. Ini kalau dari stochastic RSI-nya ini, nih si BTC ini mau naik dulu bentar ya. Tapi kalau MACD-nya tinggal nunggu aja ini turun. Paling naiknya juga ini juga candlenya mau bikin cup candle baru. Mudah-mudahan tinggi ya. Tapi kalau nggak tinggi minimal di sini 3955, 396, mungkin mentok-mentoknya di sini naiknya 397. Udah itu koreksi. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya Bitcoin. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan stochastic RSI-nya ngarah ke atas, sudah jebol stochastic RSI ya. Ya ini nunggu TF dari 1 jam tadi, kalau dia koreksi langsung koreksi, kalau ini naik ya paling tinggi juga di sini nih di 399 ya. Udah itu langsung koreksi, kalau nabrak parabolic SAR di 393 bisa ke sini. Di 390 itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Stochastic RSI-nya masih kuat naik ya. Nih. MACD juga kayak gitu, tapi kalau tadi dia nabrak parabolic SAR di TF 2 jam bisa agak dalam dia, jadi bisa koreksi 4 jam ke depan ini ya. Minimal naiknya mungkin besok pagi ke sini ke 399 atau nanti subuh ya, bisa ke 399. Lalu paling tinggi bisa di 401. Kalau dia TF 2 jam tadi nabrak parabolic SAR ya minimal koreksi ke sini 393, lalu ke sini di berapa ini? Di 392-an. Kalau nabrak parabolic SAR juga di 390 bisa agak dalam banget ini. Mudah-mudahan nggak, koreksinya nggak dalam ya. Di TF 1D kita cek stochastic RSI masih kuat ke bawah ya. Nah, ini untuk apa sih MACD-nya? MACD-nya ini tinggal nunggu aja ini karena datar tapi garis birunya di atas. Moving average-nya mau naik. Berarti dia ini koreksinya nggak akan dalam ya. Mestinya nggak akan dalam. Paling dalam pun di sini di TF 1-2 jam tadi, paling dalamnya di sini. Di 389 udah itu bisa naik. Ya minimal naiknya balik lagi ke sini 397, 400. Paling tinggi di sini 410. Kita cek untuk TF 3D-nya ya. Di TF 3D ini stochastic RSI-nya masih di dasar banget. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk naik ya, masih nih garis biru ini. Nih. Garis biru ini belum ada tanda-tanda untuk naik, belum ada bengkokan, masih kuat untuk ke bawah. Tapi ini sekarang sih sebenarnya lagi mau bikin ini support ya, ini lagi di support. Kalau jebol support di 390 atau 389 bisa ke sini. Bisa ke 373, mudah-mudahan juga nggak nyampe ya. Itu untuk TF 3D. Kita cek untuk TF 1W-nya. Nah, di TF 1W ini stochastic RSI-nya ya, nih. Ada bengkokan ke atas. MACD tapi masih kuat banget garis birunya untuk ke bawah ya. Ini juga stochastic RSI-nya juga garis birunya mau ke bawah. Ini harus koreksi dulu kalau dia jebol support ya. Kalau dia jebol support di sini nih di 385 bisa ke sini. Di 378 lalu bisa ke 370. Kalau itu juga jebol dia bisa ke sini. Bisa ke apa ini? 340. Lalu bisa 304, bisa ke 250 juta atau 244. Kalau diperhatiin dari candle ya, 1 2 hijau, 1 2
hijau. 1 2 hijau. Nah, ini berbalik dia. Nih. Kan ini gini, dari sini ini gini. Nah, yang ini mau dia ini mau gini, mau ke bawah kayak gini. Perbalikannya gini. Ini gini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti baru kayak gini. Kurang lebih kayak gitulah gambarannya ya. Karena kalau dilihat dari sini nih candlenya ini ya. Di sini dia trend down. Jadi trend up di candle ini. Lalu di sini dia trend up ya, nih. Trend up, terus trend up. Nah, di sini berubah dia mau jadi trend down. Tapi naik lagi jadi trend down. Ini trend down beneran ke sini nih. Nanti baru ke sini. Itu untuk TF1W ya. Kita cek untuk TF2W untuk Bitcoin. Di TF2W juga static RSI-nya ya, bisa dilihat sendiri. Udah bengkok curam banget untuk ke bawah ya. MACD baru bengkok. Nggak lama lagi nih koreksi. Kalau dia nabrak parabolik SAR nih di bulan ini pertengahan atau di awal bulan depan ke 348 bisa ke sini. Ke 397 bisa ke 253 sampai 244. Mudah-mudahan nggak nyampe ya. Kita cek untuk TF1M, tapi kalau semakin dalam semakin bagus sebenarnya. Untuk serok ya. Nah, ini di TF1M-nya ya, static RSI-nya ngarah ke bawah, udah mulai ngarah ke bawah nih. MACD tadinya naik, tadi malah ke bawah ya. Ini kayak gini nanti kurang lebih skemanya. Nah, tadinya moving average garis di dalam candle ini, garis merah sama biru, tadinya mau naik tapi ini pasti turun dulu karena si static RSI ngajak ke bawah. Minimal turun ke 323, ke sini ke 372, lalu ke 323 bisa ke 294. Kalau itu jebol juga balik ke 250 juta atau 244 juta. Itu untuk Bitcoin ya. Kita next coin SNX ya. Ada yang request tadi di grup SNX. Kita cek dulu SNX. Nah, kita cek. Kita buka advance chart-nya dulu ya untuk SNX. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, moving average, MACD, static RSI ya. Parabolic SAR, static RSI. Nah, kalau dilihat dari sini MACD-nya belum keluar. Static RSI yang belum keluar nih ya. Nah, kalau dilihat dari sini ya, static RSI-nya nih. Ini ngarah ke bawah ya. Otomatis dia akan koreksi nih. Static RSI ngarah ke bawah, MACD juga baru bengkok ke bawah ya. Jadi, kok malah pindah. Nih, MACD-nya baru mau ke bawah ya. Ini koreksi, pasti minimal koreksi ke 34926. Kalau nabrak parabolik SAR di 3384 bisa ke sini. 31447 bisa ke sini ya. Ke 28909 itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di TF 2 jam ke depan ini static RSI-nya ngarah ke atas ya, masih kuat ke atas. MACD-nya tapi bengkok ke atas. Ini paling juga naik balik lagi ke sini. Baru udah tuh turun. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 33143 bisa ke sini. Ke 31231 lalu ke 28993 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Ini di TF 4 jam ke depan ini ya, static RSI-nya arah ke bawah. MACD-nya baru mau bengkok ke bawah ya. Nih, si MACD-nya baru mau bengkok ke bawah. Ya, ini bisa koreksi, minimal koreksi ke sini. 33108, lalu 31099, 28803 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan SNX ya. Kita cek untuk TF 1D. Nah, di TF 1D ini sebenarnya bagus ini. Dari static RSI-nya aja yang bagus ini ya. Ngajak koreksi dulu bentar. Si apa ini? Ntar aku geser aja lah. Nih, si static RSI-nya ini udah mulai ada bengkokan ke bawah. Otomatis dia buang volume dulu mungkin sampai ke sini kalau mau buyback atau di sini ya.
karena moving average-nya ini bagus banget nih. Nih, tinggal cross. MACD juga masih kuat naik. Jadi kalau mau buyback lagi nanti untuk ini bukan untuk long ya, untuk scalping aja sih. Di 2859 sampai sini nih. Di 32-an itu kalau mau buyback ya. Nah, untuk naiknya mungkin maksimal minimal di sini, maksimalnya di sini. Di 49. Ini untuk scalping ya, bukan untuk long jangka panjang. Nah, di TF 3D ini ya, SNX ini bagus banget. Stochastic RSI-nya dari bawah banget, udah ngarah ke atas. MACD pasti ngikutin, paling koreksi-koreksi juga. Jadi kalau mau buybacknya di daerah sini 28 sampai di sini nih, di 23 udah itu naiknya ya minimal ke 39 563, lalu bisa ke 49 149, mungkin paling tingginya di sini 65 582. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W ya, kita cek dulu. Nah, di TF1W stochastic RSI-nya bagus banget ya, ngarah ke atas. MACD juga masih mengikutin, ini udah mulai ngarah ke atas. Minimal naik ke sini ke 401, ini untuk longnya ya, untuk jangka panjang. 40645 bisa ke 49238. Kita cari support resistor tingginya lagi ke 67. Mungkin bisa ke sini, dan ini bertahap ya, bisa ke 200-an, ini bertahap, nggak bisa sekaligus. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W stochastic RSI ngarah ke bawah, ya, buang volume bentar. MACD pasti juga mengikuti minimal. Nah, ini juga mau bikin cup candle baru tapi ke bawah dia, trend down. Kayak gini, kurang lebih. Udah kelihatan lagi. Nih. Mau bikin cup candle baru ya. Nih, mau bikin cup candle-nya dari sini nih. Kayak gini. Berarti ini harus koreksi dulu karena mau buang volume ya. Kita cek lagi. Minimal turunnya ke 20988. Lalu untuk resistnya di 19 paling dalam di TF2W ya. Kita cek untuk TF1M. Di TF1M ya, stochastic RSI-nya nih bisa dilihat sendiri nih, udah bengkok patah ke bawah. MACD masih kuat ke atas tapi ya. Ya kalau mau buyback di harga 19 ke bawah ya. Sekarang soalnya ini supportnya di sini nih. Di 18 nih. Kalau jebol dari 18 agak dalam. Jadi kalau mau buyback di 18.000 ke bawah ya. Itu tuh untuk SNX. Kita next coin ya. Ini aku random aja. Jadi untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacain, tulis aja di kolom komentar. Nanti aku akan bacain di video selanjutnya ya. Kita buka Evan chartnya dulu untuk dot. Ini koin dot ya selanjutnya nih. Ini aku randomin aja. Kita buka TF 1 jam ke depan. Bollinger Band ya. Seperti biasa indikatornya moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, di TR 1 jam ke depan ini dot ya bisa naik karena stochastic RSI ngarah ke atas. Ini stochastic RSI-nya ngarah ke atas. MACD mengikutin ya. Nih. Minimal naik dia ke sini ke 65293, lalu bisa ke 65415, bisa ke 65723, paling tinggi bisa di sini TF 1 jam ya di 66719. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan stochastic RSI-nya ngarah ke atas. MACD pasti ngikutin ini nih, udah ada bengkok ya. Nih, minimal naik ya ke sini ke 65321 sama kayak tadi 6594491, 65752, 66, maksimal di 66768. Itu untuk TF 2 jam ya. Kita cek untuk TF di TM 4 jam ke depan ya, stochastic RSI-nya udah ada mulai bengkok ke atas. Tuh bisa dilihat sendiri. MACD-nya nih skemanya kayak gini nih. Nih, paling juga kalau dia bisa nabrak parabolic SAR dalam 2-3 hari ke depan di 66382 bisa ke sini. 66921 bisa ke 68, paling tinggi mungkin di 69074. Itu untuk TM 4 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. MACD di bawah, ini nunggu support aja sih sebenarnya. Paling dia buang-buang volume juga di sini di 63816 ya. Udah itu bisa naik. Kita ke TF3D ya. Di TF3D stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. Nih. MACD belum ada bengkokan untuk ke atas, masih kuat turun ya. Ya minimal turun ke sini 63832,
Dan itu supportnya ya di TF 3D. Kalau jebol ini belum bisa ada support lagi ya. Kita cek dulu untuk TF 1W ya. Nah di TF 1W juga static RSI nya mulai ada bengkokan ke atas ya, tapi dia masih nunggu support dari TF sebelumnya. Kalau TF sebelumnya itu koreksi ya dia koreksi. Nah MACD nya juga masih kuat banget untuk turun ya. Nah, support terdalamnya nih sekarang ya di sinilah nih. Nih. Jadi kalau mau buyback di bawah harga 63.320 untuk dot ya. Itu untuk TF2W. Kita cek 1W, kita cek untuk TF2W. Nah, bisa dilihat sendiri ya, garis merah ini putus-putus nih. Ku zoom. Nah, ini garis merah putus-putus. Ini lagi di support nih. Support terdalamnya di sini nih. Gak ada lagi yang paling dalam. Oh, ada. Nah, kalau mau buyback harga 49 sampai 52 ya kalau mau buyback si dot ya. Karena di TF2W ini static RSI ngarah ke bawah. Harus ngajak koreksi dulu, MACD pasti mengikuti. Jadi kalau mau buyback di harga 49 sampai 52, kalau bisa lebih dalam, lebih dari 49 ya, di bawah lagi 49. Nah untuk dot di TF1M ya, static RSI nya masih ke bawah, MACD nya masih kuat ke atas. Ini ya sama kayak tadi sih sebenarnya, masih nunggu support. Jadi kalau dia nunggu dam terakhir lah intinya. Jadi kalau mau buyback, kalau bisa diusahakan di bawah harga 49. Kalau nggak dapat ya di 49 sampai 52.000 ya. Udah itu hold untuk jangka panjang boleh. Kita cari koin selanjutnya ya. Ini aku randomin aja. Apa ya, koin dot yang agak-agak rame gitu. Nah, JST aja apa? TRX aja lah, TRX. TRX kita cari dulu ya, TRX. Ini TRX. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk TRX ya. Nah, ini habis naik dia nih ya. Kita buka TF 1 jam ke depan TRX. Bollinger Band untuk indikatornya seperti biasa ya. Parabolic SAR, static RSI, moving average, MACD. Ini kalau dia dilihat dari static RSI-nya ini ya. Nih. Kalau dilihat dari static RSI-nya ini, dia ngajak koreksi. MACD juga udah mulai bengkok ke bawah ya. Ya minimal koreksinya ke sini langsung nabrak parabolic SAR di 1184, lalu bisa ke sini 1180, paling dalam di sini 1171. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan juga sama, static RSI ngarah ke bawah. MACD pasti mengikutin ya, ini MACD ini pasti mengikutin. Ya minimal turun ke sini 1183, lalu bisa ke 1180, ke 1174, 1171, 1155, paling dalam di sini nih. Support terdalamnya di TF 2 jam 1147. Kita next ke time frame selanjutnya ya. Nah, di TF selanjutnya juga static RSI-nya udah mulai bengkok patah ya, mau agak dalam ini. Static MACD mengikuti nih. Ya sama, minimal turun ke sini ke 1183, lalu bisa ke 1178, lalu ke sini 1171 langsung nabrak parabolic SAR. Paling dalam di 1148. Itu untuk TF 4 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 1D-nya. Di TF 1D static RSI masih belum ada bengkokan ya, belum ada tanda-tanda untuk turun ya, masih kuat. Tapi si TF sebelumnya itu masih koreksi, berarti ini juga mau bikin cup candle kayak gini kayaknya ini. Nah, minimal turun sama kayak gini 1168, lalu ke 1145, bisa ke 1101. Kalau dia jebol bisa ke sini 1066. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D, wih, bagus nih. Static RSI-nya dari bawah mulai ngerangkak naik ya. MACD mengikutin. Jadi kalau mau buyback di sini nih, pasti dia ada koreksinya dulu baru naik ini. 11.0. Nah, dari sini nih kalau mau 900 sampai 11.05 ya. Udah itu hold ya, bisa naik sih ke sini. Dalam beberapa hari ke depan bisa ke 1.200, 1.600. Nah, kalau bisa nabrak parabolic SAR di 1.300 bisa ke sini
1400 itu TF 3D. Kita cek untuk TF 1W. Di TF 1W stochastic RSI-nya mulai naik ya. MACD pasti mengikutin walaupun lagi koreksi merah kedua. Tapi dia harus koreksi dulu karena di TF sebelumnya tadi harus ngajak koreksi ya. Yang seperti aku bilang. Kalau mau buyback nih di sini nih. Di 700 sampai 972 ya. Kalau mau buyback si TRX, udah itu hold boleh untuk jangka panjang ya. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W stochastic RSI-nya agak ke bawah ya, condong ke bawah. Ya minimal turun ke sini 1079. Kalau nabrak parabolik SAR agak dalam dia ke sini dulu. 958, 887, lalu ke 700, ke 656. Itu untuk TF2W ya. Di TF1M, nah di TF1M nih stochastic RSI-nya bisa dilihat sendiri ya. Udah mulai ada bengkokan ke bawah. Berarti ini harus ngajak koreksi dulu ya. Jadi kalau mau buyback di 710, 332, mudah-mudahan nggak nyampe di 118 ya. Itu untuk TRX di TF1M. Kita next koin terakhir ya. Koin terakhir di ini aja di Shiba Inu. Kita buka air pancatnya Shiba ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Shiba, Bollinger Band, Moving Average, MACD, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah di TF 1 jam ke depan Shiba nih ya, stochastic RSI ngajak koreksi nih. Nih udah ada bengkokan untuk bawah, MACD otomatis ngikutin. Minimal turun ke sini. Ntar kita zoom aja lah. Nah minimal turun ke sini nih ke 769, 767, 763, lalu ke 759. Mudah-mudahan paling dalam di 755 ya. Nah kalau di TF 2 jam ke depan kita cek stochastic RSI-nya datar ya, udah jebol, tinggal nunggu turun nunggu support dari TF tadi ya 1 jam ke depan. Karena TF 1 jam ke depan tadi koreksi, pasti ini ikut koreksi. Minimal turun ke sini ke 766, 757, 752, paling dalam di sini di 741. Itu untuk TF 2 jam ke depan ya. Untuk Shiba kita cek untuk TF 4 jam ke depan bisa dicek ya, stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. MACD pasti ngikutin ya. Nah minimal turun, walaupun ini moving average-nya bagus ya untuk naik ya, tapi TF 1-2 jam harus turun. Minimal turun 765, 758, lalu ke 740. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D. TF 1D ini bagus banget ya, stochastic RSI dari bawah untuk naik. MACD juga udah mulai bengkok ke atas. Jadi kalau mau buyback, ini nanti koreksi dari sini nih kayaknya. Tapi ini untuk di TF berapa ini? Oh, di TF 1D 2-3 hari ke depan dia bisa naik ke sini nih. Paling lama seminggu ke depan minimal dia naik ke sini 801, 845, langsung nabrak parabolic SAR. Mudah-mudahan paling tinggi di 939 ya. Nah, kita cek untuk TF 3D. Nah, di TF 3D ini stochastic RSI-nya nih ya. Mau naik tadinya tapi malah condong lebih ke bawah lagi ya. Si MACD juga masih kuat, merah ketiga, moving average ini juga garisnya itu mau ke bawah lagi. Ya minimal turun ke sini ke 706, lalu ke 578. 578 ya maksimalnya di TF 3D. Kita cek untuk TF 1W. Di TF 1W stochastic RSI ngajak ke atas. MACD pasti ngikutin ini ya. Dan candlenya mau bikin cup candle baru kayak gini. Tapi ini harus turun dulu. Ya di sinilah kalau mau buyback. Di 584 sampai 660 ya. Kalau mau buyback itu untuk TF 1W. Kalau mau di long, nah kalau mau di long jangka panjang kita cek di sini ya. Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin. Kalau dia bulan ini atau di bulan depan dia naik turunnya ke 569, bisa ke sini. Nih. 517. Kalau bisa lebih di bawah 517 kalau mau buyback si Shiba ya. Karena
dia akan koreksi terakhir lah intinya. Kalau bisa di bawah harga 517 di 449 kah, atau di bawah dari 300 sampai 449 lah kalau mau buyback Shiba Inu. Nah di TF1M indikatornya nggak bisa dilihat ya, jadi aku nggak berani berspekulasi. Tapi kalau kita lihat kasat mata ya, dia ini mau bikin cup candle baru nih kayak ginilah mungkin. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.